Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Kapita Selekta Statistika 1. Untuk mengawali kuliah ini, kita mereview lagi, mengingat-ingat lagi beberapa konsep dasar dalam statistika yang akan sering kita pakai dalam kuliah ini, yaitu diantaranya adalah Pobacak. Untuk mengetahui apa itu Pobacak, kita awali dari percobaan pelemparan 3 mata uang secara bersamaan. Kita tahu bahwa sisi mata uang ada 2, yaitu sisi angka dan gambar. Dan karena ada 3 mata uang yang dilempar, berarti ada 2 pangkat 3 titik sampel, yaitu ada 8. Jadi semua titik sampel atau kejadian-kejadiannya kita identifikasi dan kita buat dalam satu himpunan lambangkan dengan S, yang utama-utamanya adalah kemungkinan dari percobaan 3 pelemparan uang logam ini secara bersamaan. Nah, kalau kita ilustrasikan titik-titik sampel itu dalam diagram seperti ini, kita ketahui, dan jika kita ingin mengetahui bahwa yang menjadi tumpuan dari percobaan kita adalah ingin diketahui berapa banyak yang sisi angka yang muncul, maka untuk setiap angka kita beri nilai dan G tidak kita amati, atau dengan kata lain kita beri 0. Misalnya untuk yang kejadian pertama, A, jadi ada 3 angka yang muncul, berarti kita beri nilai 3. Maka kita buat arah panahnya, garis penghubung antara A ini dengan nilai 3. Itu juga dengan AAG, berarti ada 2 angka yang muncul, kita hubungkan titiknya dengan 2. Dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah kita merupakan suatu fungsi ya, karena setiap anggota himpunan di S ini dipetakan tepat satu anggotanya ke R. Di sini lambangnya untuk nilai dari Pobacak kita lambangkan dengan R. Jadi Pobacaknya adalah suatu fungsi yang memetakan semua titik sampel ini ke bilangan real. Gitu. Kalau Pobacaknya biasanya kita lambangkan dengan X ya. Nah, kita tulis dengan huruf kapital ya. Sedangkan nilai dari Pobacaknya kita tulis dengan huruf kecilnya. Kemudian apa yang disebut dengan fungsi peluang dari Pobacak? Ya, fungsi peluang Pobacak ini adalah asal muasal sehingga ditemukannya istilah fungsi kepadatan peluang. Misalnya untuk kejadian yang sama, kita lihat di sini bahwa untuk peluang X yang bernilai 0, artinya tidak ada angka yang muncul, itu terjadi pada kejadian GGG yang bernilai peluangnya adalah 1, karena cuma 1 kejadian GG yang muncul di antara 8 titik sampel semuanya. Jadi nilai peluang X sama dengan 0 adalah 1/8. Hal yang sama juga bisa kita identifikasi untuk peluang X sama dengan 1, yaitu bernilai 3/8, peluang X sama dengan 2, yaitu bernilai 3/8 juga, dan peluang X sama dengan 3, yaitu ada 1/8. Nah, jadi fungsi peluang itu adalah suatu fungsi yang memetakan setiap bilangan real ini ke nilai peluangnya. Kemudian Pobacak itu terbagi 2, yaitu berdasarkan kepada jenis data. Kalau jenis datanya diskrit, berarti Pobacaknya nanti akan Pobacak diskrit. Kalau data yang kontinu, berarti nanti Pobacaknya adalah Pobacak yang kontinu. Ini contoh lain dari Pobacak diskrit, seperti pada percobaan pelemparan 3 buah uang logam tadi, itu termasuk pada Pobacak diskrit juga. Karena nilai dari Pobacaknya adalah bilangan cacah. Nah, dari sini kita dapat menyatakan
nilai fungsi peluangnya dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Kemudian dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk histogram peluang, ya, yaitu kita membuat grafik antara nilai-nilai dari pembajak dan nilai peluangnya, sehingga bisa dibentuk histogram peluang seperti ini, atau dalam bentuk seperti ini, atau dalam bentuk rumus. Ya, ini kita bentuk setelah kita mengetahui nilai-nilai dari pembajak untuk setiap nilainya dan untuk Y-nya yang tertentu. Nah, bentuk rumus ini bisa juga disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan sebaran peluang atau fungsi peluang dari pembajak diskrit. Kemudian kita lihat untuk pembajak kontinu. Karena pembajak kontinu adalah untuk data yang bertipe kontinu, yang bisa membentuk sebuah garis bilangan, maka pembajak kontinu bisa dinyatakan dalam bentuk kurva atau grafik seperti ini. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk rumus. Kemudian setelah kita mengetahui pembajak diskrit dan kontinu, kita bisa menentukan nilai tengah dari pembajak itu, yaitu rumusnya seperti terlihat dalam slide. Ini untuk contoh nilai tengah dari pembajak diskrit. Sedangkan kalau nilai tengah dari pembajak kontinu adalah integral dari X kali fungsi kepada fungsi peluangnya. Kemudian kita bisa menentukan ragam dari pembajak dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah contoh untuk ragam pembajak yang diskrit. Saya rasa demikian saja untuk konsep pembajak dan sebarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.